Terlanjur menikmati. 5. Panji benar-benar mengangkat telepon dari Mas Abram, ia bahkan menjauh dariku. Entah apa yang mereka bicarakan, aku juga tak tahu alasan apa yang Panji berikan sehingga ia masih terlihat santai meskipun harus berbicara dengan suamiku. Dia bilang apa? Tanyaku saat Panji kembali. Gak bilang apa-apa, cuma nanya aja sudah sampai atau belum. Dia juga khawatir karena kamu gak bisa dihubungi, jawab Panji. Aku meraih tangan pria itu, tangannya begitu kekar. Jemarinya benar-benar khas seorang pria yang selalu bekerja keras. Ci, kamu tuh beneran sayang sama aku atau hanya sekedar kayak gini aja sih Ci? Tanyaku. Panji menatapku, matanya benar-benar membuatku larut. Ia selalu bisa membuat hatiku meleleh hanya dengan menatapku lembut. Dengan satu tangan lainnya, Panji mengusap pipiku. Bagaimana mungkin hatiku tidak luluh dengan perlakuan seperti ini? Panji benar-benar hebat dalam hal merayu. Sejujurnya aku sangat mencintai kamu, bahkan saat pertama aku kerja di rumah kamu. Aku selalu bermimpi bisa memiliki kamu, tapi tiba-tiba ucapan Panji tertahan, entah apa yang membuat ia ragu mengatakannya padaku. Aku remas jemari Panji hingga ia kembali menatapku. Kenapa? Apa yang membuat kamu ragu? Tanyaku penasaran. Panji menghela nafas panjang, suami kamu terlalu baik, hingga membuat aku sulit untuk meneruskan perasaan ini. Aku takut, dia akan tahu dan kecewa. Win, aku nggak mau sampai dia tahu, jelas Panji. Aku cium lembut bibir Panji yang masih terus berbicara, pria itu pun terdiam. Aku pun tak ingin Mas Abram tahu, memang dia sangat baik, tapi aku juga sangat mencintai kamu Ji, aku benar-benar nggak bisa kehilangan kamu. Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu, tegasku. Suasana membuat kami benar-benar tenggelam dalam perasaan cinta. Aku dan Panji melakukan lagi hal yang terlarang. Kami benar-benar terus melakukan hal tersebut setiap hari tanpa jeda. Setelah puas memadu kasih di dalam hotel, ketika perasaanku pun sudah mulai membaik, aku meminta Panji untuk tetap mengantarkan aku pergi ke rumah ibuku. Aku takut jika Mas Abram akan bertanya pada ibu, jika aku tidak benar-benar pergi ke sana, mungkin Mas Abram akan curiga dan menyelidiki tentangku. Untungnya Panji memilih hotel yang memang berada di tengah-tengah antara kota tempat aku tinggal dan rumah ibu. Sehingga, kami tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai di rumah ibu. Meskipun aku saat sampai Panji langsung pulang dan tidak menungguku. Seperti perintah Mas Abram pagi tadi. Kamu terlihat dekat dengan supir itu Win, tanya ibu. Aku terdiam, kemudian mengalihkan perhatian ibu dari mobil Mas Abram yang tengah dikemudian oleh Panji. Ah, cuma perasaan ibu saja. Hubungan kita hanya sebatas majikan dan supir, ibu nggak usah khawatir. Lagi pula, masa iya si Wina sebodoh itu selingkuh dari Mas Abram yang punya segalanya, jelasku. Ibu pun menarik nafas panjang, selingkuh itu memang terkadang meninggalkan yang buruk untuk hal yang lebih buruk, jadi nggak menjamin orang yang jadi selingkuhan itu lebih segala-galanya dibanding pasangan asli. Aku langsung masuk ke dalam kamar, tak ingin lagi berdebat dengan ibu. Karena sepertinya ibu memang bisa membaca situasi dan gelagat kami berdua. Aku ambil ponsel di dalam tas, kemudian menyalakan kembali benda pipih yang sempat aku matikan karena menghindari Mas Abram. Segera aku menghubungi pria yang masih sah menjadi suamiku itu. Sekedar mengabarkan bahwa aku sudah sampai dan Panji sudah kembali ke kota. 1 bulan berlalu, aku dan Mas Abram hendak melakukan perjalanan ke Paris untuk bulan madu. Namun, entah mengapa pagi ini aku merasa bahwa ada sesuatu yang tak enak di hatiku. Aku menemani Mas Abram sarapan, tapi saat melihat Mas Abram memakan sepotong roti tiba-tiba aku tak tahan dan ingin muntah. Aku langsung lari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perut yang memang sudah tak tahan lagi ingin aku muntahkan.
Kita ke dokter ya, kamu kayaknya parah deh. Daripada nanti di perjalanan kamu kenapa-kenapa, jelas Abram. Tanpa menunggu persetujuanku, Mas Abram segera membawaku ke dokter. Aku diperiksa, dan dokter menyatakan bahwa aku hamil 4 minggu. Aku benar-benar bahagia saat mendengar hasil yang dokter katakan. Namun, entah mengapa aku merasa Mas Abram tidak bahagia dengan hasil tes yang dokter sampaikan. Apakah mungkin Mas Abram tahu kalau aku selingkuh darinya? Mas Abram bahkan diam sepanjang perjalanan pulang. Hanya aku yang terlihat bahagia di sini. Bahkan, Panji pun terlihat gelisah ketika tahu aku hamil. Bukankah seharusnya ia bahagia karena kita akan segera mempunyai anak? Namun, aku sendiri tidak yakin. Benih siapa yang ada di dalam rahimku saat ini? Namun, aku berharap jika bayi yang aku kandung adalah benih Panji, karena aku sangat mencintainya.